nama saya Nandira Aniaristi dengan NPM 094 dari kelas Statistika Bisnis kelas D. Di sini saya akan menjelaskan terkait mini project yang saya buat dengan judul Analisis Pengaruh Harga Kualitas Pelayanan Kepercayaan terhadap Keputusan Konsumen Online. Nah, di sini saya mengumpulkan datanya lewat kuesioner yang saya sebarluaskan kepada 30 responden melalui IG, WhatsApp. Nah, metode yang saya buat ini, saya menggunakan metode analisis regresi berganda dan saya mengolah data ini menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Nah, berikut kuesioner online melalui Google Form yang saya buat untuk disebarkan untuk 30 responden. Di sini berisi pertanyaan terkait dengan analisis yang saya teliti seperti harga, kualitas, pelayanan, kepercayaan, dan keputusan terhadap konsumen online. Dengan judul pengaruh harga, kualitas pelayanan, dan kepercayaan keputusan terhadap konsumen. Metode yang saya gunakan yaitu analisis regresi berganda dan mengolahnya melalui Microsoft Excel. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara mengolah data melalui Excel. Terdapat 3 variabel yaitu X1 harga, X2 kualitas pelayanan, X3 kepercayaan, dan Y-nya kepuasan terhadap konsumen online. Di sini sudah saya total X1, X2, dan X3. Untuk mengetahui cara menotalnya, kita menggunakan rumus di Excel, yaitu kita blok semuanya. Kita klik home, kita pencet sum. Nah, di sini sudah kelihatan totalnya. Untuk mengetahui pengolahan data ini supaya kita membacanya lebih ringkas, kita akan mengolah data supaya lebih ringkas. Nah, ini data yang sudah saya ringkas. Ini dari sini total X1, total X2, X3, dan Y. Kemudian kita akan mencari regresi berganda. Nah, ini regresi berganda. Cara kita mengetahui regresi berganda, kita klik data, kita klik data analisis, kita pilih regression.
Nanti kita Y-nya ini kita ambil dari ini semuanya, dan X-nya ini kita blok X1 sampai X3. Lalu kita pilih label, dan ini confidence levelnya 95%, dan ini output rank kita sesuaikan. Misal di sini nanti akan muncul seperti ini. Nah, kita rapikan terlebih dahulu. Di sini kita akan mempersingkat nominalnya. Kita klik number, kita buat desimalnya 3, kita klik OK. Nah, untuk signifikansi F nya ini kita tetapkan aja. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang prestasi data. Setelah data diringkas, berikut ini hasil dari pengolahan data yang telah dilakukan. Setelah dilakukan pengolahan data, maka diperoleh hasil yang dapat diinterpretasikan atau disimpulkan dengan membaca tabel di atas ini, sehingga dapat disimpulkan dari hasil analisis yang telah dilakukan. Berikut ini akan dijelaskan terkait koefisien determinasi, koefisien korelasi, hasil uji F, hasil uji T, serta hasil regresi berganda. Yang pertama, koefisien determinasi. Koefisien determinasi itu ini, kita lihat dari tabel summary statistik. Koefisien determinasi ini, untuk menentukan koefisien determinasi dapat dilihat dari tabel regression statistik pada bagian adjust R-square. Nih, dapat disimpulkan bahwa nilai koefisien determinasi sebesar 0,215, artinya analisis atau pengaruh harga adalah sebesar 12,5% dan sisanya 87,5 disebabkan oleh faktor lain. Yang kedua, koefisien korelasi. Untuk menentukan koefisien korelasi dapat dilihat pada tabel regression statistik. Untuk bagian multi R nya ini korelasi antara X1, X2, dan X3 dengan Y adalah 0,464, termasuk dalam kategori sedang dan positif antara pengaruh harga, kualitas pelayanan, dan kepercayaan terhadap konsumen online. Yang ketiga,
Hasil uji F. Untuk hasil uji F dapat dilihat pada ANOVA ini. Pada bagian signifikanse, dengan nilai signifikansinya kurang dari 0,05, karena nilai signifikansinya 0,05 lebih dari ini, apabila ini lebih dari 0,5 maka 0,5, maka dapat disimpulkan bahwa gagal menolak HO. Maka dapat disimpulkan tidak berpengaruh yang signifikan dari keputusan terhadap konsumen online. Apabila ini kurang dari 0,05 maka akan diterima. Yang ketiga, hasil uji T dapat dilihat pada T-stat ini. Apabila tidak terdapat tabel, maka T-stat ini tidak dapat dibandingkan, sehingga yang dibandingkan menggunakan signifikasinya saja atau p-value, sehingga p-value X1 0,164 berarti lebih dari A 0,05, 0,05. Nah, ini lebih dari 0,5 sehingga dapat disimpulkan variabel X1 tidak signifikan memengaruhi Y. Yang kedua, 0,200, p-value X2 berarti lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan variabel X2 tidak signifikan mempengaruhi Y. Yang ketiga, p-value X3 sama dengan 0,016 berarti lebih dari A 0,05 sehingga variabel X3 signifikan mempengaruhi Y. Nah, untuk persamaan regresinya dari hasil data tersebut didapatkan persamaan regresinya sebagai berikut. Kita klik di sini. Untuk persamaan regresinya ini Y 19,243 ditambah Y sama dengan 19,243 ditambah X1 nya 0,1 min 0,154 ditambah min 0,657 ditambah lagi X3 nya min 0,525. Dari hasil tersebut didapatkan persamaan regresinya sebagai berikut ini: X1, X2, X3, dan Y. Penggunaan harga terhadap keputusan konsumen online akan bertambah sebesar 0,154 setiap kenaikan 1 tahun keputusan konsumen online. Penggunaan harga terhadap kualitas pelayanan keputusan konsumen online akan bertambah 0,657 setiap kenaikan 1 kesatuan keputusan konsumen online. Dan ketiga, penggunaan kepercayaan terhadap keputusan konsumen online akan bertambah
0,525 setiap kenaikan satu kesatuan keputusan konsumen online. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau kekurangan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.